Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Gideon Marcelino Sihaan yang akan mempresentasikan rangkuman dari jurnal yang berjudul Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Metode Indeks Tunggal yang dilakukan pada studi saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode Maret 2016 sampai dengan Februari 2018. Yang pertama yaitu kita akan membahas latar belakangnya. Yang pertama, investasi saham menawarkan return tinggi dengan risiko tinggi. Yang kedua, investor menghadapi ketidakpastian pasar. Yang ketiga, diversifikasi diperlukan untuk menekan risiko tidak sistematis. Keempat, model indeks tunggal dipilih karena lebih sederhana dibanding Markowitz. Pada perumusan masalah dari jurnal ini adalah pertama, saham mana yang membentuk portofolio yang optimal. Yang kedua, berapa proporsi dan optimal tiap saham. Dan yang ketiga, berapa expected return dan risiko portofolio. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi saham yang optimal pada LQ45. Yang kedua, untuk menentukan bobot portofolio. Yang ketiga, untuk menganalisis kinerja portofolio yang optimal. Adapun metodologi penelitian itu populasinya mengambil 51 saham LQ45 dengan sampel sejumlah 26 saham. Ini merupakan teknik sampling purposive. Adapun data yang diambil adalah closing price, IHSG, dan BI rate. Pendekatan yang dipakai penulis adalah deskriptif kuantitatif. Selanjutnya, langkah-langkah yang diambil dalam menganalisis saham-saham pada LQ45 tersebut. Yang pertama adalah menghitung return dan resikonya. Selanjutnya, menghitung beta dan alpha. Selanjutnya, menghitung IRB. Yang selanjutnya, menentukan cut-off point. Yang kelima, menghitung proporsi saham. Next, hasil seleksi saham menunjukkan bahwa nilai cut-off point yaitu 0,00474, yang mana terdapat 7 saham yang memenuhi kriteria yang optimal. Adapun saham-saham portofolio yang optimal adalah UNTR dengan 27,54%, BBCA 26,97%, ADRO 18,54%, BBTN 13,44%, BBNI 11,95%, GGRM 0,98%, Unilever 0,59%. Selanjutnya, kinerja portofolio. Expected return menunjukkan 3,18% per bulan. Adapun risiko portofolionya 0,067%. Melalui ini, diversifikasi terbukti menurunkan risiko yang cukup signifikan. Adapun implikasi teoritisnya, yang pertama, mendukung teori diversifikasi dalam portofolio. Yang kedua, model indeks tunggal lebih relevan dalam pasar berkembang. Yang ketiga, menyederhanakan perhitungan kompleks Markowitz. Implikasi praktisnya, investor dapat menggunakan model ini untuk seleksi saham. Terus dapat menjadi referensi pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, melalui metode atau model ini merupakan strategi yang cocok untuk investor moderat. Adapun keterbatasan penelitian, yaitu periode observasi hanya 2 tahun dan menggunakan data bulanan dan juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor makroekonomi lain. Kesimpulan akhir dari 26 saham, terdapat 7 saham yang optimal dengan return 3,18% dengan risiko yang cukup rendah tadi di bawah 1%. Model indeks tunggal efektif dan aplikatif. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup presentasi saya kali ini, saya akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa model indeks tunggal adalah alat yang efisien dalam strategi investasi. Yang mana tadi
melalui samplingnya ada 26 saham LQ45 yang telah dianalisis oleh penulis dari jurnal tersebut. Model ini udah berhasil menyeleksi 7 saham-saham unggulannya, yang mana tadi terdapat WNTR dan BBCA salah satunya atau salah duanya, untuk membentuk portofolio yang superior. Hasil akhirnya sangat signifikan. Kita bisa mendapatkan potensi keuntungan atau expected return sebesar 3,18%. Namun dengan tingkat risiko yang berhasil ditekan juga hingga angka yang sangat minim di bawah 1%, yaitu sekitar 0,067%. Ini membuktikan bahwa diversifikasi yang terukur secara matematis mampu mengubah investasi berisiko tinggi menjadi aset yang jauh lebih aman dan menguntungkan. Demikian presentasi saya atas rangkuman dari jurnal yang telah saya pilih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.